kita tidak mengikuti arah internal kita, maka kemungkinan besar itu kita akan gagal. Iya, oh gitu. Karena tipe otaknya berbeda, kebutuhannya juga berbeda, solusinya juga berbeda. Ketika kita sebagai orang tua tidak memahami kebutuhan kita secara mental, secara spiritual, kita mungkin juga akan sulit untuk memahami kebutuhan anak kita. Nah, ada otak yang titik rentan. Setiap otak itu pasti punya titik rentannya. Ada otak yang memiliki titik rentan mengalami halusinasi, Pak, ketika dia stres. Baik, halo semeton Radar Bali. Jumpa lagi bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast, Lugas dan Tuntas. Nah, kalau kita sementara ini selalu ngobrolin soal politik, hari ini kita akan ngobrolin tema atau topik yang berbeda. Mungkin ini topik yang sehari-hari diperlukan kita, tapi tidak sadar bahwa kita itu memerlukan itu. Nah, topiknya adalah tentang kepribadian. Nah, ini topik khusus spesial di awal tahun 2024 ini. Kebetulan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Dian Sukma. Selamat sore Bu, selamat datang. Selamat sore Pak. Selamat datang di podcast kami Bu. Ya, terima kasih Pak atas undangannya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Nah, Ibu Sukma ini adalah kelahiran Sumbawa ya. Mungkin sudah cukup usia juga karena beliau tadi bilang kelahiran 76, saya 72. Nah, beliau adalah founder dan owner dari Cool Mind Teknologi. Nah, kita ingin tahu lebih dalam nih, Cool Mind Teknologi itu apa? Karena beliau juga seorang pendiri perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kepribadian, parenting dan lain-lain yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh rumah tangga, anak-anak sekolah, lembaga pendidikan dan lain-lainnya. Sangat membutuhkan informasi-informasi dan mengeksplorasi dirinya bagaimana melangkah ke depan. Nah, saya ingin mengawali pertanyaan saya ini Bu. Sebenarnya apa sih Cool Mind Teknologi itu Bu? Ya. Cool Mind Teknologi itu adalah program pemetaan diri, personality, bukan hanya sekedar bakat dan minat, tapi secara keseluruhan. Nah, singkatan dari Cool itu adalah Compass of Life. Oh, bukan cool dingin ya? Bukan. Oh, cool, keren. Keren. Kompas apa tadi Bu? Compass of Life. Oh iya. Itu jabarannya seperti apa Bu? Nah, setiap manusia itu kan pasti punya kompas di dalam dirinya, punya inner kompasnya, inner guidance-nya, inner teacher-nya. Nah, banyak orang yang belum memahami kompas di dalam dirinya, nah sehingga mengikuti arahan-arahan yang datang dari luar yang belum tentu sesuai. Nah, sehingga apa yang dikerjakan tidak maksimal. Nah, Cool ini hadir untuk membantu siapa saja untuk memahami dirinya yang lebih lengkap, lebih holistik, lebih clear, agar dia bisa mencapai tujuannya dengan maksimal, Pak. Berarti banyak orang yang sementara ini bilang saya gagal, itu ya. Apakah itu benar atau karena belum bisa mengeksplorasi dirinya sendiri, Bu? Nah, sebenarnya kegagalan itu adalah bagian dari proses hidup manusia ya. Nah, tetapi ketika kita tidak mengenal diri kita, kita lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Karena kita tidak paham. Kita mencoba sesuatu yang tidak pas dengan diri kita, dan itu menyebab terbesarnya gagal itu tadi. Kita memiliki jalan yang berbeda kan, lalu kita menempuh jalan yang tidak sesuai dengan line kita, maka kemungkinan gagalnya itu menjadi lebih tinggi, Pak. Karena tidak sesuai tadi. Tidak sesuai itu tadi. Kita kan punya pola masing-masing ya, punya tipe kita masing-masing. Nah, ketika arah kehidupan kita ini kita tidak mengikuti arah internal kita, maka kemungkinan besar itu kita akan gagal di dalam prosesnya. Iya. Berarti artinya tuh harus melakukan profiling diri ya? Betul, kita harus lebih mengenal diri kita, tujuan kita, karena ketika kita sudah paham betul diri kita, maka tujuan kita akan semakin jelas. Nah, kita menjadi rentang waktu pencapaiannya menjadi lebih pendek. Iya. Karena kita nggak perlu coba-coba lagi, Pak. Jangan coba-coba gitu. Iya, karena coba sana, coba sini ini yang memakan waktu, membuang banyak tenaga dan juga membuang banyak uang. Iya, orang bilang kan trial and error gitu, Bu ya. Iya, trial and error sih oke, tapi terlalu banyak itu juga tidak oke. Oh iya.
Lalu bagaimana orang itu bisa mengeksplorasi dirinya kalau dia sendiri sebenarnya tidak punya kekuatan untuk memecahkan dirinya sendiri, Bu? Apakah perlu panduan seperti itu? Ya, pasti membutuhkan panduan. Tapi paling tidak ada dorongan ingin berkembang dan ingin bertumbuh. Nah, pasti secara natural kita punya keinginan untuk itu. Tapi kok nggak sesuai ya? Kok nggak berhasil ya? Itu kita butuh guidance. Nah, kadang-kadang kita butuh orang lain untuk mengguidance kita. Tapi banyak sekali guidance dari luar itu kadang tidak sesuai juga dengan tipe kita. Dia mengguidance kita sesuai dengan dirinya. Sedangkan kita beda. Ya, kan ada orang yang dari kecil dia punya cita-cita ingin jadi dokter misalnya. Dia sudah upayakan dengan sekuat tenaga, tapi tidak juga menjadi dokter. Itu faktor apa kira-kira, Bu? Ya karena mungkin otaknya tidak sesuai, tidak cocok untuk menjadi dokter. Mungkin menjadi yang lainnya. Nah, dengan profiling inilah kita memetakan diri kita untuk kita ketahui apa sih yang tepat buat kita. Betul. Dan ini bukan hanya sekedar tentang karir ya, tapi tentang kehidupan secara keseluruhan, Pak. Secara luas ya? Secara luasnya. Boleh tahu, Bu, tentang teknik profiling yang Ibu lakukan? Saya dengar nih, Ibu harus meminta data apa golongan darah dan tanggal lahir berapa. Kenapa harus begitu, Bu? Ya sebenarnya kalau sebelum sampai ke tanggal lahir dan golongan darah ini kami mengalami proses yang panjang. Awalnya secara manual, kami menggunakan teknologi, baik teknologi biosensor maupun EEG. Kami sudah cukup lama lah, hampir 20-an tahun kami menggunakan teknik dengan teknologi dan juga manual. Nah, kami mendapatkan rumus yang menghasilkan output yang sama dengan teknologi ini 99% sama, Pak. Sama ya? Sama. Jadi kita buat rumus algoritmanya yang kita masukkan di dalam aplikasi. Nah, sehingga data masuk real time dia akan keluar. Jadi membutuhkan waktu yang sangat singkat sekali. Sangat singkat. Sangat singkat. Dalam waktu berapa lama bisa mengetahui? Nah, ketika datanya sudah masuk, gitu kan, hasilnya bisa langsung kita peroleh. Dengan aplikasi itu ya? Aplikasi itu. Apa nama aplikasinya? Aplikasinya Cooltech. Oh, Cooltech. Cooltech. Berarti bisa diunduh gitu, Bu ya? Kita sistem kemitraan untuk saat ini. Oh, kemitraan. Iya. Kedepannya bisa diunduh, Pak. Iya. Nah, ini kalau saya baca dari profilnya Ibu, ini kan Ibu juga sudah menulis buku ya, beberapa buku tentang 5 things I love about being a woman. Nah, terus kemudian juga menulis tentang mengenal diri, mengenal kehidupan, kemudian juga menulis tentang buku Perempuan Sakti di dalam Bakti. Wah, ini menarik mungkin, Bu. Bu, saya ingin lebih mengeksplorasi karena banyak orang, terutama di rumah tangga ya, di rumah tangga antara anak dengan orang tua, itu sering terjadi konflik sehingga apa yang ingin dia capai itu tidak berhasil. Artinya betul sekali. Mengalami kegagalan baik dalam hubungan rumah tangga maupun dalam pembinaan hubungan rumah tangganya sendiri. Ya, itu banyak sekali kasus yang masuk ke kami. Dalam prinsipnya yang perlu kita pahami, tidak mungkin dalam anggota keluarga itu punya niat buruk satu sama lain, kan tidak mungkin. Nah, konflik itu terjadi karena tidak betul-betul memahami satu sama lainnya. Akhirnya saling menuntut. Orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tua, yang akhirnya menimbulkan konflik. Nah, persoalan itu terjadi disebabkan komunikasi yang salah. Awal masalah itu teknik komunikasi yang salah. Awal solusi juga komunikasi yang tepat. Nah, dengan kita melakukan profiling, kita tahu teknik komunikasi antar anggota keluarga kita. Nah, kalau komunikasinya tepat, maka outputnya juga tepat. Maksimal hasilnya. Problemnya kecil, tapi dampaknya itu besar. Tapi kan dari masalah itu kan orang ingin keluar dari masalah itu, Bu. Betul. Nah, tekniknya bagaimana itu? Nah, untuk keluar dari suatu masalah, rumus pada setiap orang itu tidak sama, Pak. Iya, oh gitu. Karena tipe otaknya berbeda, kebutuhannya juga berbeda, solusinya juga berbeda. Karena apa yang setiap orang anggap masalah itu tidak sama, Pak. Masalah bagi saya belum tentu bagi orang lain. Nah, apa yang saya persoalkan belum tentu orang lain itu persoalkan. Jadi kita punya masalah dan apa yang kita persoalkan itu tidak sama. Nah, sehingga kita membutuhkan solusi yang tidak sama. Nah, di dalam keluarga itu kita harus tahu dulu apa sih yang dipersoalkan oleh anak saya ini, apa sih yang dipersoalkan oleh pasangan saya ini. Nah, kita harus paham dulu.
Kalau dalam teknik ini biasanya tekniknya seperti apa, Bu? Memberikan semacam kuesioner dulu atau gimana? Langsung aja data dia, nanti kita akan keluar hasilnya apakah dia otak kiri atau otak kanan atau dia otak ke tengah. Itu nanti ketahuan dari hasilnya situ, nanti ada hasilnya langsung keluar dan sarannya seperti apa. Nah, di dalam Cool ini fokus kami adalah bagaimana setiap orang itu mandiri secara mental, secara spiritualnya dan secara materialnya. Nah, tidak mungkin secara mentalnya, secara spiritualnya tercapai kalau dia tidak mandiri di dalam dirinya sendiri. Kalau artinya kan setiap orang seperti saya pun juga perlu navigasi kan. Betul. Itu saya pun butuh navigasi. Nah, tapi kan orang tidak mampu menemukan kemana navigasi itu saya arahkan gitu, Bu. Betul. Ya. Nah, ini mungkin kan perlu bantuan, Bu. Betul. Jika perlu bantuan, kan harusnya kan ada semacam konsultasi atau apa modelnya yang bisa mengarahkan dia supaya keluar dari masalahnya itu, Bu. Ya. Saya sendiri misalnya punya masalah dengan anak saya, kemudian anak saya itu tidak bisa berkembang. Saya bisanya marah-marah karena frekuensi saya tidak sama dengan anak ya. Nah, ini kan masalah seperti ini dipecahkannya seperti apa, Bu? Nah, poin utamanya sebenarnya ketika kita tidak memahami diri kita, tidak mungkin kita bisa memahami orang lain. Ketika kita sebagai orang tua tidak memahami kebutuhan kita secara mental, secara spiritual, kita mungkin juga akan sulit untuk memahami kebutuhan anak kita. Nah, di dalam hasil pemetaan itu semua ada guidance-nya di situ. Apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Komunikasi apa yang kita butuhkan, bahkan kita bisa relaksasi seperti apa yang kita butuhkan untuk kita menghandle situasi kita. Sistem terapinya maksudnya? Sistem terapinya juga ada, teknik komunikasi dengan diri kita sendiri seperti apa dan dengan orang lain juga, itu semua ada di dalam hasilnya, Pak. Ini berarti boleh masalah apa saja boleh, Bu, ya? Boleh, karena masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah karir misalnya, Bu? Semua karena tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Nah, Cool ini hadir untuk memberikan solusi atas semua persoalan yang kita hadapi. Tetapi satu poin yang harus kita pahami, setiap persoalan yang hadir itu karena persoalan di dalam diri kita belum kita tuntaskan. Ketika kita belum menemukan ketuntasan di dalam diri kita, maka yang terjadi kita sering menuntut pihak lain untuk paham kita. Masalahnya kan metode, misalnya di dunia pendidikan, Bu, ya, metode membimbing anak-anak itu mungkin semua orang tahu, tapi tidak mungkin semua orang itu bisa menerapkannya, kan gitu, Bu. Betul. Nah, persoalannya kan semua orang tua ingin anaknya berhasil. Iya, pasti. Pasti, Pak. Tapi ketika sudah diupayakan tidak berhasil, kan stres dia, Bu. Betul. yang datang, Bu. Nah, ini gimana ya, berpikirnya orang itu jadi kayak putus asa lah, seperti itu. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi bagaimana, Bu? Ya. Nah, setiap orang tentu memiliki treatmentnya. Jadi kami di sini tidak memberikan solusi secara massal, tapi secara personal. Treatment personal. Personal, ya? Ya, personal. Karena tidak mungkin kita memberikan secara umum, sedangkan setiap orang itu unik, Pak. Kebutuhannya berbeda. Kalau kita memberikan secara umum tidak begitu efektif, Pak. Efektif. Jadi pada dasarnya semua orang, semua siswa itu bisa berhasil dalam belajar. Pasti. Karena manusia ini produk Tuhan yang luar biasa, super cerdas, dengan otak yang mengalahkan kayak super komputer, Pak. Hanya belum tergali dengan maksimal saja, sehingga tidak keluar. Karena ada generalisasi itu tadi. Ada yang orang otak kiri, kan kebutuhannya berbeda dengan orang yang otak kanan, stimulasinya juga berbeda. Nah, ketika kita memberikan stimulasi kepada orang otak kanan, seperti stimulasi kepada orang otak kiri, kan tidak maksimal itu, Pak. Iya, kalau misalnya orang tuanya sama anaknya frekuensinya nggak sama, Bu, tapi dia sudah hidup dalam satu keluarga, kan tidak mungkin dia terlepas itu, Bu. Iya, betul, betul sekali. Itu gimana sih caranya supaya mereka itu kan, mereka pasti, saya pengen keluarga ini ideal, keluarga ini orang bilang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Tapi dalam prakteknya selalu konflik. Betul. Ya, akar dari konflik itu sebenarnya ya satu itu tadi, belum mengenal satu sama lain. Nah, kenapa belum mengenal satu sama lain? Karena belum mengenal diri. Nah, di dalam pengalaman kami ya, ada banyak kasus yang sudah kami bantu, ya.
fokus persoalannya karena saling menuntut ini tadi. Bukan saling menuntun. Punya di situ. Orang tua menuntut anak, anak stres gitu kan. Anak juga menuntut orang tua jadi stres gitu kan. Jadi saling tuntut menuntut yang akhirnya konflik menjadi besar. Suami istri juga saling menuntut, bukan menuntun. Dan ini menjadi sumber konflik yang besar di dalam rumah tangga. Jadi pemirsa, ini sangat menarik. Satu poin yang beliau sampaikan adalah jangan banyak menuntut, tapi harusnya saling menuntun. Betul sekali. Saling menuntun. Nah, mungkin konsep menuntun supaya frekuensinya menjadi sama. Bagaimana membangun frekuensi yang sama dari tidak sama itu, Bu? Nah, kalau kebutuhan secara emosi kita pribadi ini belum terpenuhi, maka kita akan menuntut pihak lain untuk memenuhi kebutuhan emosi kita ini tadi. Ketika tidak sesuai dengan harapan, maka muncullah kekecewaan. Jadi ada ruang di dalam diri manusia itu, ruang yang sifatnya personal, yang hanya bisa diisi dengan diri kita dan dengan Tuhan. Baru ada ruang dengan orang lain. Nah, ruang ini kita tidak isi, maka kita akan menuntut pasangan kita paham dengan diri kita. Kita akan menuntut anak kita untuk patuh dengan diri kita. Itu tidak mungkin terjadi secara penuh ketika kita sendiri begitu banyak ruang-ruang kosong di dalam diri kita sendiri, Pak. Itu yang akhirnya orang harus memprofiling dirinya sendiri. Betul sekali. Karena outputnya menjadi maksimal maksimal. Ini menarik, Bu, karena dalam konsep profiling ini kan setiap orang, termasuk saya dan orang lain, itu kan terutama dari ibu sendiri mengatakan bahwa dari konsep Kuhlman teknologi ini memerlukan data yang sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Datanya adalah golongan darah dan tanggal lahir. Tanggal lahir. Kenapa harus begitu, Bu? Karena tanggal lahir ini personal code kita, Pak. Personal kode kita. Selama ini kita sering sekali hanya sekedar membaca huruf ya. Karena ini banyak ditanyakan di luar. Tidak membaca angka. Nah, ini juga pertanyaan klasik sebenarnya yang kami alami dalam banyak situasi ya gitu kan. Nah, angka ini adalah rumus yang sifatnya pasti, Pak. Nah, kita tidak bisa mengubah tanggal lahir kita kan, tapi kita masih bisa mengubah nama kita. Bagaimana kalau misalnya tanggal lahir dia tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, Bu? Apakah itu bisa akurat juga, Bu? Ya, insya Allah akurat, Pak. Akurat. Misalnya gini nih, saya berdasarkan tanggal lahir saya di surat kelahiran saya, itu tanggal 7 Januari misalnya. Tetapi di dalam ijazah saya dituliskannya berbeda, Bu. Kita mengacu kepada yang KTP ketika tanggal lahirnya itu diragukan, pakai yang sidik jari, Pak. Di tool kita itu ada yang skema sidik jari. Skema sidik jari ada juga ya? Iya, sidik jari itu sebenarnya sama dengan sidik otak, Pak. Iya. Kalau tanggalnya masih membingungkan. Masih membingungkan. Oh, ada cara yang lain nih. Ada cara yang lain, Pak. Kalau golongan darah, Bu? Kalau golongan darah kan sifatnya umum, Pak. Setiap darah itu memiliki karakternya yang berbeda-beda ya. Tapi pengaruh golongan darah pada KUL ini hanya 20%, Pak. 20%? 20% saja. Itu kalau saya di keluarga misalnya, di keluarga kan golongan darah lain-lain nih, Bu. Ya. Kemudian tanggal lahir juga lain-lain. Apakah itu bisa dibaca karakternya masing-masing, Bu? Ya bisa, Pak, bisa. Tentu hasilnya juga berbeda ya. Belum tentu satu keluarga itu sama tipenya kan. Pasti ada tipe kombinasinya. Sama seperti golongan darah antara ayah dan ibu melahirkan kombinasi golongan darah yang berbeda kan. Ada juga yang sama dan ada yang berbeda gitu. Nah begitu juga dengan otak, Pak. Otaknya? Iya. Nah pengaruh otak sebenarnya pengaruh genetik juga, Pak. Genetik? Ya pengaruh genetik. Genetik dari keturunan? Iya keturunan. Kalau maksudnya keturunan, kalau keturunan pintar jadi pintar atau gimana, Bu? Pengaruh manusia ini kan sifatnya diwarisi secara umum, Pak. Karakter juga itu kan diwarisi itu. Ada karakter yang mirip kakeknya, ada yang mirip neneknya kan? Oh iya. Yang mengambil sebagian dari karakter neneknya, mengambil sebagian dari karakter. Dan itu biasanya lama-lama baru dirasakan. Baru dirasakan. Oh iya, ini miripnya sama ini. Karena kita berasal dari pohon yang sama kan, satu keluarga itu, family tree-nya itu tadi. Iya. Hanya saja kombinasinya yang tidak sama kan. Sama seperti rupa wajah kita kan, diturunkan kan, ada yang mirip nenek kita, ada yang mirip ayah kita kan, itu kombinasi juga, Pak, secara genetiknya.
Kalau dari konsep profiling Cool Mind teknologi ini, seperti apa pemecahan masalahnya, Bu? Secara konseptualnya, Bu? Nah, sebenarnya pemecahan masalah itu pendekatan kepada diri kita terlebih dahulu, Pak. Karena kalau kita tidak terkoneksi, tidak terintegrasi secara mind, body, and soul-nya itu tadi, maka kita tidak mungkin memiliki integritas, Pak. Tidak mungkin memiliki solusi yang jelas dalam kehidupan kita karena kita tidak terintegrasi itu tadi. Secara pikiran, perasaan kita sering banyak konflik gitu kan, maka menimbulkan banyak persoalan dan kita akan kesulitan untuk menemukan solusi. Sedangkan kita paham bahwa masalah itu kan sepaket dengan solusi sebenarnya. Jadi kalau ada klien Ibu datang, dieksplorasi dulu masalahnya begitu ya? Tipenya dulu. Oh, tipenya dulu. Tipenya tahu, kita sudah tahu masalah apa dia yang sering dihadapi. Tipe apanya nih, Bu? Tipe otaknya. Oh, untuk baca tipe otak itu seperti apa, Bu? Ya, kita masukkan datanya, Pak, nanti hasilnya keluar. Oh, pakai aplikasi itu maksudnya? Iya, pakai aplikasi itu. Jadi aplikasi itu hanya digunakan pada saat dibutuhkan oleh klien? Ya, sekali aja tuh, Pak. Sekali aja, cukup sekali saja profiling, nanti bedah karakter, bedah masalahnya yang paling banyak. Yang paling banyak? Iya, kan konsultasinya di situ nanti, Pak. Gitu. Iya. Kalau berarti kan kalau ini bukan hanya memecahkan masalah individu dan keluarga, memecahkan masalah corporate atau lembaga juga bisa, Bu ya? Bisa, karena mau perusahaan, mau keluarga, mau negara, itu kan orang yang jalankan, Pak. Iya kan? Kalau orangnya beres, maka semua pasti beres kan? Di keluarga beres, di perusahaan beres, dan di negara juga beres kan begitu. Nah, kebutuhan pemimpin itu seperti apa? Kebutuhan karyawan itu seperti apa, kan begitu. Nah, kita harus bisa menempatkan orang sesuai dengan posisinya, sesuai dengan potensinya itu tadi. Maka pasti hasil kerjanya juga pasti maksimal, Pak. Kan pada umumnya orang ketika kemarin mengalami pandemi, itu banyak yang istilahnya tidak mampu bangkit kembali. Betul. Ya. Dan itu fakta, Bu. Fakta. Baik di perusahaan perhotelan, perusahaan industri-industri yang lain, termasuk industri kecil nih, Bu. Iya, semuanya. Semuanya kan terdampak itu, Bu. Nah, orang kan sekarang membutuhkan apa yang harus saya lakukan ketika saya harus membangkitkan kembali perusahaan saya ini, Bu. Ya. Nah, di dalam hasil profiling itu nanti ada arahan, Pak, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi diri terlebih dahulu. Nah, kalau diri kita belum teratasi, perusahaan kita tidak mungkin kita bisa jalankan secara maksimal. Dari diri dulu ya? Diri dulu, karena yang menjalankan perusahaan itu kan kita. Nah, apapun yang kita ingin tuju di luar sana, itu sebenarnya kita menuju diri kita sendiri. Ketika kita ingin sukses, kan yang sukses kita. Iya. Betul kan, Pak? Betul. Ketika kita mau bahagia, kan yang mau bahagia itu kan kita. Nah, bagaimana kita bisa sukses dan bahagia ketika kita belum menggali diri kita, belum memahami betul, belum mengeksplorasi diri kita. Nah, Cool hadir untuk membantu setiap orang mengeksplorasi dirinya dan menemukan potensi terbaiknya, sama seperti kita mengeksplorasi ya ke dalam bumi ya. Dan menemukan begitu banyak kekayaan bumi, Pak. Begitu juga di dalam diri kita, begitu banyak kekayaan yang luar biasa yang kita belum benar-benar eksplor itu, Pak. Ya seperti tadi mungkin saya sebagai pekerja, ya penghasilan saya misalnya 5 juta per bulan, dan itu terus berkembangnya tidak memakai metode Malthus. Tapi ininya berjenjangnya 1, 2, 3, bukan 1, 2, 4, 8 gitu. Nah, ini untuk keluar dari zona itu apakah punya peluang bisa? Nah, di dalam Kompas itu ada tipe kaya namanya. Ada orang kaya. Ya, setiap orang itu kaya, tapi banyak orang mengukur hanya dengan kekayaan harta ya. Iya. Padahal ada tipe yang kaya hati, Pak. Oh iya. Ada tipe yang kaya ilmu, ada tipe yang kaya ide, ada tipe yang kaya amal. Nah, bagaimana yang kaya hati ini bisa kaya harta juga? Nah, itu ada metodenya, Pak. Ada supaya metode. Bisa dapat semuanya itu semuanya. Karena yang tipe kaya hati ini kalau dia direct dia mau kaya harta itu sulit, Pak. Dia harus mengembangkan kekayaan hati dia dulu, maka secara material dia akan berkembang. Jadi di situ ada kompasnya untuk kita meraih kekayaan secara lahir dan batin itu tadi, secara spiritual dan sekaligus juga secara material, Pak.
Tapi kan kekayaan itu nggak bisa dicapai kalau skillnya nggak dikembangkan. Betul, betul. Kan banyak orang sulit keluar dari zona yang tidak nyaman untuk menjadi nyaman itu Bu ya. Dari saya jadi pekerja untuk bisa jadi pengusaha itu kan ini yang hal yang sulit. Sulit ya. Butuh motivasi yang lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Maka di situ kita butuh kompas itu tadi Pak. Karena pola keuangan setiap tipe itu tidak sama. Ada yang cocok untuk investasi, ada yang cocok untuk nabung dulu, baru dia investasi, atau investasi dulu, baru dia nabung. Itu punya pola yang tidak sama Pak. Gitu. Kalau Bu Dian Sukma ini membuka konsultasi secara individu atau bisa membuka secara kelembagaan, misalnya secara kelas besar, kelas kecil? Kita ada program, ada kelas, ada training, ada home sharing yang berkolaborasi dengan mitra-mitra kita di berbagai kota di Indonesia Pak. Sudah ada berapa kota di Indonesia? Saat ini 25 kita. 25. Dan 25. Bali ini salah satu ya? Ya salah satu, salah satu yang terkomplit lah dengan tim yang memiliki seluruh pola otak Pak. Pola otak ya. Biasanya yang paling banyak saat ini ditangani oleh ibu, baik itu secara individu maupun secara kelembagaan, itu masalah apa Bu? Parenting. Parenting ya? Parenting, itu persoalan yang paling besar. Yang ibu saat ini alami dalam arti memenangani banyak masalah di parenting. Karena ketika masalah di rumah, maka di kantor bermasalah Pak. Semua bersumber dari rumah. Dari rumah ya? Dari rumah. Maka kami sebenarnya di awal tuh konsen ke parenting. Maka kita ada program yang namanya reparenting. Oh, reparenting. Iya, mengasuh ulang gitu. Oh, gitu. Mengasuh ulang. Kadang-kadang kan, anak saya sudah besar gitu kan. Gimana caranya ya? Apa masih efektif? Apa masih bisa atau tidak? Nah, kita ada program yang namanya reparenting. Bukan hanya mengasuh anak, tapi juga bagaimana kita mengasuh diri kita sendiri. Iya, kadang-kadang kan sensitivitas di rumah tangga itu bisa juga dibawa ke perusahaan. Kantor. Ketika saya ribut sama istri misalnya, tiba-tiba di kantor sama teman pun juga sensitif gitu Bu. Betul sekali. Padahal itu kan tidak bagus Bu ya. Iya betul, tidak bagus. Tapi tidak bisa dipungkiri pengaruh keluarga ini besar pada karir seseorang. Ketika di rumahnya bahagia, maka dia lebih produktif. Di tempat kerjanya maupun di tempat bisnisnya. Kalau dalam konsep mengasuh diri atau reparenting ini seperti apa Bu? Nah, kita mengasuh ulang diri kita, artinya kita memenuhi kebutuhan mental kita secara mandiri. Kita tahu bagaimana kita mengatasi situasi emosi kita, bagaimana kita menguasai stressing kita gitu kan, sehingga kita bisa mengolah diri kita dengan baik. Jadi kita tidak berharap kita diasuh gitu loh, mengharap orang lain paham kita. Karena logikanya bagi saya, bagaimana orang lain bisa paham kita kalau kita tidak paham diri kita? Kita menuntut orang lain paham, mengerti kita, tapi kita nggak ngerti diri kita sendiri. Bagi saya nggak wajar itu Pak. Iya, karena kebanyakan orang tidak memahami dirinya sendiri. Gitu Betul. Nah, kalau kita tidak paham diri kita, maka secara otomatis kita menuntut orang paham kita. Itu secara natural terjadi begitu Pak. Kalau nggak paham berarti nggak bisa menavigasi dirinya nih. Betul. Nah ketika stres, stresnya levelnya 1 misalnya, tapi reaksinya levelnya 5 gitu. Padahal kecil aja masalahnya, tapi stresnya besar gitu lah. Nggak sesuai bobotnya Pak. Oh iya, tapi stres itu kan setiap orang mengalami. Oh pasti, kita nggak bisa hindari Pak. Tapi bagaimana kita manage stres ini dan menjadi daya dorong kita untuk berkembang. Sama ketika orang olahraga ya, angkat beban kan ototnya dibuat stres itu, sehingga ototnya berkembang. Ya kan, nah bagaimana stres kita ini kita kelola sehingga mental kita berkembang Pak. Iya, tadi mohon maaf nih Bu, ngomongin soal stres, di Bali ini Bu ya, kasus bunuh diri itu sangat tinggi Bu, sangat tinggi. Dari tahun ke tahun itu juga nggak berkurang, malah terus bertambah. Nah, sesungguhnya apa ini karena persoalan orang gagal mengelola stresnya atau apa Bu? Karena kalau kita ngelihat dari motif, ada motif ekonomi, ada motif karena kesehatan, ada juga karena motif konflik dengan orang lain, sehingga dia mengambil keputusan yang tidak wajar. Dan itu benar. Nah, ada di dalam ini ada tipe kreatif namanya yang membawa kecerdasan daya tahan mental. Nah, seringkali ini tidak berkembang, tidak distimulasi dengan baik ketika menghadapi situasi yang biasa saja bisa reaksinya besar. Yang besar bisa membuat dia melakukan tindakan seperti itu, Pak. Karena ketidakmampuan mengolah itu tadi.
ketidakmampuan mengolah. Otak kita itu lengkap. Ada otak yang mengolah stres kita itu, ada otak yang bisa mengontrol tindakan kita. Nah, ini tidak terstimulasi dengan baik, nah sehingga kita tidak terkontrol secara mental, secara tindakan yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan seperti itu, Pak. Nah, ada otak yang titik rentan. Setiap otak itu pasti punya titik rentannya. Ada otak yang memiliki titik rentan mengalami halusinasi, Pak, ketika dia stres. Sehingga muncul dorongan-dorongan yang salah di dalam dirinya. Iya, karena itu malah ada pemikiran yang buruk bahwa bunuh diri itu dianggap menyelesaikan masalah gitu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya harus dicegah, Bu, harus dicegah. Betul. Baik di level pendidikan maupun di level rumah tangga. Seharusnya kan ada, karena kasus-kasus bunuh diri di tingkat pelajar itu juga ada. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Karena zaman sekarang kan berbeda, Bu. Pak, orang lebih cuek ya satu sama lain ya. Ikatan sosial mulai renggang. Tidak seperti zaman saya kecil dulu ya. Nah, sekarang lebih individual. Sedangkan ada tipe yang membutuhkan orang lain. Ada people oriented. Nah, ketika tidak ada orang di dekatnya, itu menimbulkan dorongan-dorongan yang negatif, Pak. Merasa tidak dicintai, merasa tidak dipedulikan, dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi dorongan seseorang untuk mengambil tindakan-tindakan seperti itu, Pak. Ada orang yang introvert itu, Bu, ya, karena menutup dirinya sendiri, sehingga kadang-kadang dia mengambil keputusan yang di luar dugaan orang lain, gitu, Bu. Iya, bisa jadi juga seperti itu, Pak. Introvert itu bisa mengakibatkan hal-hal buruk atau? Nah, kalau di kami tidak ada tipe seperti itu ya. Tipe in dan out di kami. Tipe in ini mungkin tidak begitu banyak bicara, tetapi tipe yang mampu mengkomunikasikan isi pikirannya, Pak, kalau di kami. Kalau istilahnya in ya? Ya, in. Kalau out itu tipe yang senang ngobrol, senang banyak teman, gitu kan. Tapi tipe in itu tidak. Tapi tipe yang mampu mengkomunikasikan isi pikirannya itu tipe in. Tapi bukan berarti tipe in itu negatif, betul ya? Tidak. Jadi tidak ada yang sifatnya negatif sih sebenarnya. Kalau di kami itu titik rentan. Semua tipe punya titik rentannya. Kayak saya tipe master, titik rentan saya trauma, Pak, gampang trauma. Saya belajar bagaimana hidup dengan trauma itu. Sehingga trauma juga nggak apa-apa. Itu bisa dibaca dengan aplikasi ini, Bu, ya? Iya, bisa, Pak, bisa, Pak. Bu Sukma, terima kasih banyak nih. Terima kasih kembali, Pak. Ibu di podcast kami. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kepada masyarakat Bali umumnya, dan bisa menjadikan satu edukasi yang penting bagi kita dalam membina pendidikan baik di keluarga dan di lembaga-lembaga. Terima kasih sekali lagi, Bu. Terima kasih kembali, Pak. Dan saya tutup sampai di sini obrolan kita tentang Coolman teknologi ini, dan saya ucapkan selamat sore dan salam lugas dan tuntas. Lugas dan tuntas. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.